Halo Juventini fans Juventus layar streaming. Gimana kabarnya? Apakah masih nggak bisa makan gara-gara karena pembantaian 0-3 dari Villarreal tengah pekan lalu? Gak apa-apa lah ya. Oke, daripada kita terlalu lama memikirkan kenapa bisa kalah ya. Ya udah, kita move on. Sebentar malam ada Serie A Italia, pekan ke-30 antara Juventus melawan Salernitana. Ini akan dimainkan di jam 21 WIB. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat dulu hasil-hasil yang sudah ada dari semalam. Nah, ini ya. Cagliari kalah 0-1 dari AC Milan, Inter imbang 1-1 melawan Fiorentina. Ada juga Napoli yang berhasil comeback menang 2-1. Di hari sebelumnya Genoa menang 1-0, Sassuolo membantai Spezia dengan skor 4-1. Klasemen sementara AC Milan kokoh di puncak klasemen dengan 66 poin, bermain sudah 30 kali. Napoli juga seperti itu, selisih 3 poin di bawahnya, dan Inter tertahan di posisi 3 dengan poin 60. Tim kita Juventus ada di posisi 4 dengan 56 poin. Jika menang melawan Salernitana, poinnya akan naik, tapi nggak akan melewati Inter pekan ini. Nanti akan baku hantam di awal April nanti. Oke, kita balik lagi. Juventus melawan Salernitana. Kondisi pemain yang masih cedera di sisi Juventus, banyak pemain yang masih belum bisa bermain. Ada Bonucci, ya, ada Chiesa, kayak Jorge, Locatelli ini barusan terkonfirmasi ya COVID-19, sayang sekali ya. Kemudian ada McKennie, cedera kaki ini akan absen sampai akhir musim. Kemudian Zakaria juga belum ada kabar. Nah, kemudian yang pemain-pemain yang ada di Salernitana itu masih dipertanyakan apakah bisa bermain nanti malam atau tidak. Capesi, Fiorillo, kemudian ada Ribery juga cedera kepala, Schiavone, kemudian ada Strandberg dan Vesely. Kemungkinan dari pemain-pemain ini akan ada yang bermain, tapi kita tidak tahu. Oke, lanjut untuk pre-match odds. Nah, ini buat yang hobi ini ya, hobi yang masang ya. Nah, ini Juventus diunggulkan dengan 1,22 kali. Kalau di posisi seri itu 6,5 kali. Sedangkan Salernitana dengan faktor pengalih 11 kali. Ya, ini hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Tidak perlu kita bahas terlalu dalam. Untuk wasit yang akan memimpin adalah Airoldi ya, Italia, dan tentu saja pertandingan kali ini akan dilangsungkan di Allianz Stadium kandang Juventus. Kita lanjut ke statistik head to head. Untuk 5 laga terakhir Juventus dibantai ya 3-0 oleh Villarreal, padahal sebelumnya selalu menang baik di Serie A maupun di Coppa Italia. Dan mau tidak mau kita lihat lagi apa yang terjadi di tengah pekan yang lalu. Nah, ini dia skornya. Kita review sedikit apa yang terjadi. Pada babak pertama, Juventus menguasai sedikit permainan, bukan menguasai secara umum ya, dengan kondisi 53% melawan 47 di ball position. Ya. Namun di babak kedua, ya itu tadi ya, ada keterlambatan. Nah, kita lihat pada menit ke-64 Villarreal memasukkan 2 pemain secara bersamaan, double substitute. Ada Quaklin dan Chukwueze ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan masuknya Gerard Moreno menggantikan Lo Celso. Allegri sendiri nggak ada respon tuh, santai-santai aja. Nah, ketika terjadi pelanggaran oleh Rugani dan penalti dari Moreno gol, barulah Allegri bereaksi. Dan
Saya pikir itu sudah terlambat ya. Dia memasukkan Dybala, kemudian memasukkan lagi Bernardeschi menggantikan Locatelli. Tapi lagi-lagi dari bola mati, Pau Torres mencetak gol untuk 2 kali, maka hancurlah mental Juventus. Kane dimasukkan menggantikan Morata, tidak merubah permainan, dan sekali lagi pelanggaran oleh De Ligt yang handsball menggenapkan atau mengganjilkan kemenangan Villarreal di kandang Juventus 0-3 ya. Oke, dari statistik ini kita akan lihat line up yang diturunkan. Kemungkinan besar saat melawan Salernitana tidak akan banyak berubah kecuali posisi Locatelli ya, ini Locatelli akan digantikan kemungkinan besar oleh Bernardeschi yang baru sembuh. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan ya. Pemain tengah Juventus yang ala kadarnya akan melawan tim Salernitana yang berusaha menjauh dari posisi juru kunci. Apakah Juventus bisa menghadapi sang juru kunci? Kita kembali lagi ke data sebelumnya. Data dari Salernitana itu di 5 laga terakhir dia kalah 1 kali dan draw 4 kali, jadi spesialis draw ya. Nah, kita lihat pertandingan terakhirnya Salernitana. Oh sebentar, untuk pertandingan melawan Inter mereka kalah 5-0, tapi perlu dilihat ya, Salernitana itu berhasil menahan imbang AC Milan 2-2. Oke, kita kembali ke data sebelumnya. Nah, kita lihat head to head ya. Untuk head to head laga antara Juventus melawan Salernitana itu terjadi di tahun musim 98-99. Juventus pernah kalah 1-0 melawan Salernitana, kemudian di laga terakhir itu Juventus menang 0-2 di kandang Salernitana. Nah, kita lihat Salernitana tempo hari ya, gol dicetak oleh Paulo Dybala, asis dari Kulusevski yang sudah pindah ke Tottenham. Kemudian di babak kedua ada gol dari Morata dan skor 2-0 berakhir sampai akhir pertandingan. Nah, dari klasemen ini tadi kita sudah perhatikan Juventus berada di peringkat keempat, kemudian Salernitana berada di juru kunci dengan mereka akan mati-matian berusaha supaya bisa menghindari jurang degradasi. Untuk laga yang akan dimainkan nanti malam ada Venezia melawan Sampdoria, kemudian Empoli dan Verona. Juventus bermain di jam 9 malam melawan Salernitana. Tidak disiarkan di TV lokal, siap-siap kuota ya untuk streaming. Ada di aplikasi video atau di beIN Sport Connect, beIN Sport 3 ya. Kemudian ada laga baku hantam derby antara AS Roma melawan Lazio. Salah satu yang menang ini akan memperkuat posisinya di posisi 5, tapi kalau misalnya mereka seri dan Atalanta menang lawan bloknya, maka Atalanta yang akan naik ke posisi 5. Posisi Juventus akan tetap stabil di posisi 4 apapun hasilnya, namun kita sangat berharap agar Juventus bisa menang supaya semakin dekat dengan posisi 3 Inter Milan. Nah, bagaimana prediksi pertandingan untuk kali ini? Jika melihat dari statistik dan hasil pertandingan sebelumnya, ya kemungkinan besar Juventus akan berusaha memaksimalkan laga kandang. Mereka akan berusaha mempertahankan posisi 4 dengan sebaik-baiknya, dan yang kemudian ini sepertinya ajang pembalasan, pelampiasan setelah hancur lebur di kandang. Namun harus waspada, Salernitana juga akan berusaha, minimal mereka akan mengincar 1 poin. Saya memprediksi Juventus akan menang lebih dari 1 gol, bisa 2-0 atau 3-1, bahkan mungkin lebih. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau misalnya ada perkiraan lain dari data statistik ini, silakan kalian adu bacot di kolom komentar di bawah. Fino alla fine.
bursa Juventus.